Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nasifa Ladawiyah. Nah, pada video kali ini aku akan menilai sebuah puisi karya dari Chairil Anwar. Di sini aku akan menilai puisi yang berjudul Kepada Peminta-Minta karya dari Chairil Anwar. Nah, pada penilaian pada puisi ini sendiri bertujuan untuk melihat apakah puisi tidak berpola atau bebas itu berkualitas atau tidak. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan unsur intrinsik, yakni tema, amanat, pola lirik, pola bait, rima, diksi, dan citraan, serta meliputi unsur teknis, yakni kualitas baitnya. Nah, apabila tiap aspek itu terpenuhi, maka akan mendapatkan 1 poin. Puisi Kepada Peminta-Minta tersebut menceritakan tentang sudut pandang tokoh aku yang tidak suka dengan pengemis karena mencari nafkah dengan cara meminta-minta. Nah, adapun pada bait pertama puisi Kepada Peminta-Minta ini dapat kita nilai pada aspek yang pertama, yaitu pada aspek tema mayor. Tema mayor yang terdapat pada puisi ini yaitu ketidaksukaan terhadap seseorang. Bisa juga berupa sikap risih atau terganggu akan sesuatu. Sehingga pada aspek tema mayor, bait pertama puisi tersebut mendapatkan 2 poin. Yang kedua yaitu tema minor. Tema minor pada puisi ini yaitu ketidaksetujuan tokoh aku dengan cara pengemis mencari nafkah, memberi dengan terpaksa, dan perasaan tidak iba. Sehingga pada aspek tema minor bait pertama puisi tersebut mendapatkan 3 poin. Selanjutnya yaitu pada aspek amanat tersurat. Amanat tersurat pada puisi ini adalah janganlah memberikan sesuatu hal pada orang lain dengan terpaksa. Sehingga pada aspek amanat tersurat, bait pertama puisi tersebut mendapatkan 1 poin. Yang kedua yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat yang terdapat pada puisi ini yaitu yang pertama, janganlah menunjukkan perasaan tidak suka atau risih kita secara langsung, yang mana nanti akan membuat orang lain menjadi sakit hati. Yang kedua yaitu hendaknya mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, yakni dengan tidak mengemis. Yang ketiga yaitu hendaklah bersikap ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga pada aspek amanat tersirat, bait pertama puisi tersebut mendapatkan 3 poin. Selanjutnya yaitu pada aspek pola baris. Nah, dalam hal ini kita menilai apakah pola baris pada bait pertama puisi ini mengikuti kecenderungan atau tidak, yakni 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Pola baris dalam puisi ini hanya ada pada baris kedua, ketiga, dan keempat yang mengikuti kecenderungan, yakni 4-5 kata. Sedangkan untuk baris pertama itu tidak mengikuti kecenderungan, yang mana memiliki 6 kata. Dalam aspek ini, puisi tersebut mendapatkan 3 poin. Dan untuk suku katanya sendiri yaitu pada baris pertama berjumlah 13 suku kata, pada baris kedua berjumlah 12 suku kata, pada baris ketiga berjumlah 10 kata, dan pada baris keempat berjumlah 9 suku kata. Nah, sehingga pada aspek ini hanya pada baris kedua, ketiga, dan keempat yang memiliki kecenderungan. Dalam aspek ini, puisi tersebut mendapatkan 3 poin. Selanjutnya yaitu pola bait. Pola bait dalam puisi ini pada bait pertama itu berjumlah 4 baris. Sehingga dalam aspek ini, puisi tersebut mendapatkan 1 poin. Selanjutnya yaitu pada aspek rima. Rima yang terdapat pada puisi ini yaitu yang pertama, rima dengan pola bunyi akhir, yakni AABB, yang artinya mendapatkan 1 poin. Yang kedua yaitu rima dengan pola bunyi akhir di awal, yakni bunyi I, pada baris ketiga dan keempat, yang artinya mendapatkan 1 poin. Aspek selanjutnya yaitu diksi.
Diksi pada puisi ini yaitu terdapat pada baris kedua, di mana menyerahkan diri dan segala dosa. Ditemukannya diksi yang membangun metafor, yang mana kata diri dan segala dosa bukanlah berarti benaran diri dan segala dosa, yakni berarti seluruh harta. Kata tersebut merujuk pada seluruh harta yang tokoh aku miliki, maka mendapatkan 1 poin. Kemudian, contoh tersebut juga bisa dikategorikan sebagai diksi yang bermakna konotasi, yang mana kata diri dan segala dosa bukanlah berarti benaran diri dan segala dosa, yakni berarti seluruh harta. Kata tersebut merujuk pada seluruh harta yang tokoh aku miliki, maka mendapatkan 1 poin lagi. Tak hanya itu, contoh tersebut juga bisa dikategorikan sebagai diksi yang membentuk rima, yang mana memiliki rima akhir bunyi i yang sama dengan baris kedua, maka mendapatkan 1 poin. Selain itu, terdapat juga pada baris keempat, di mana nanti darahku jadi beku. Ditemukannya diksi yang membangun metafor, yang mana kata beku itu merujuk pada kata tidak iba atau peduli, maka mendapatkan 1 poin. Kemudian, contoh yang tadi juga ditemukannya diksi yang bermakna konotasi, yang mana kata beku itu merujuk pada kata tidak iba, peduli, cuek, atau dingin, maka mendapatkan 1 poin lagi. Lalu yang terakhir, contoh yang tadi juga ditemukannya diksi yang membentuk rima, yang mana memiliki bunyi akhir u yang sama dengan baris keempat, maka mendapatkan 1 poin lagi. Adapun aspek yang terakhir yaitu aspek citraan. Nah, pada aspek citraan terdapat pada baris pertama yakni citraan visual, yaitu pada baris baik aku akan menghadap dia, yang mana pada kata menghadap. Nah, itu artinya bait pertama puisi ini mendapatkan 1 poin. Selanjutnya yaitu unsur teknis pada puisi tersebut. Dalam bait pertama terdapat 1 gagasan dalam 1 bait, yakni gagasan tentang orang yang tidak akan iba lagi dengan pengemis yang sudah pernah ia kasih uang, sehingga pada aspek ini mendapatkan 1 poin. Lalu kemudian tiap-tiap larik dalam bait pertama ini memiliki kesinambungan atau kesatuan ide, yang mana keempat-empat lariknya itu nyambung, sehingga mendapatkan 1 poin. Jadi secara keseluruhan, bait pertama pada puisi yang berjudul Kepada Peminta-minta ini mendapatkan 27 poin. Selanjutnya yaitu pada bait kedua puisi tersebut dapat kita nilai pada aspek yang pertama. Adapun aspek yang pertama yang dapat kita nilai yaitu pada tema mayornya. Tema mayor yang terdapat pada bait kedua puisi tersebut adalah ketidaksukaan terhadap seseorang, dan bisa juga berupa sikap risih atau terganggu akan sesuatu. Maka dalam aspek tema mayor, bait kedua ini mendapatkan 2 poin. Kemudian yang kedua yaitu tema minor. Tema minor pada bait kedua puisi tersebut adalah ketidaksetujuan tokoh aku dengan cara pengemis mencari nafkah, memberi dengan terpaksa, dan perasaan tidak iba. Maka dalam aspek tema minor, bait kedua ini mendapatkan 3 poin. Selanjutnya pada aspek kedua yaitu amanat tersurat. Amanat tersurat yang terdapat pada bait kedua ini yaitu janganlah memberikan sesuatu hal kepada orang lain dengan terpaksa, sehingga pada aspek amanat tersurat pada bait kedua puisi tersebut mendapatkan 1 poin. Selanjutnya yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat yang terdapat pada bait kedua puisi tersebut yaitu yang pertama, janganlah menunjukkan perasaan tidak suka atau risih kita secara langsung, yang mana nanti akan membuat orang lain menjadi sakit hati. Yang kedua yaitu hendaknya mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, yakni dengan tidak mengemis. Kemudian yang ketiga yaitu hendaklah bersikap ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga pada aspek amanat tersirat bait kedua puisi tersebut mendapatkan 3 poin. Aspek selanjutnya yaitu pola baris. Dalam puisi ini hanya baris pertama dan ketiga yang mengikuti kecenderungan,
yakni 4-5 kata. Sedangkan untuk baris kedua dan keempat itu tidak mengikuti kecenderungan yang mana memiliki 6 kata. Maka dalam aspek ini puisi tersebut mendapatkan 2 poin. Kemudian untuk suku katanya sendiri itu pada baris pertama berjumlah 9 suku kata, pada baris kedua berjumlah 11 suku kata, pada baris ketiga berjumlah 9 suku kata, pada baris keempat berjumlah 10 suku kata. Maka artinya tiap baris memiliki kecenderungan jumlah suku kata, yakni 8-12 suku kata. Maka dalam aspek ini puisi tersebut mendapatkan 4 poin. Aspek selanjutnya yaitu pola bait. Dalam puisi ini, bait pertama itu berjumlah 4 baris. Maka aspek ini puisi tersebut mendapatkan 1 poin. Selanjutnya yaitu rima. Rima dalam puisi tersebut yaitu yang pertama, rima dengan pola bunyi akhir, yakni a, yang artinya mendapatkan 1 poin. Kemudian rima dengan pola suku kata di akhir, yakni suku kata K pada baris kedua dan ketiga, yang artinya mendapatkan 1 poin. Kemudian yaitu rima dengan pola bunyi akhir H di awal, yakni pada baris kedua dan ketiga, yang artinya mendapatkan 1 poin. Selanjutnya rima dengan pola kata kau di tengah, yakni pada baris pertama dan keempat, yang artinya mendapatkan 1 poin lagi. Aspek selanjutnya yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi pada bait kedua ini yaitu terdapat pada baris ketiga, di mana nanah meleleh dari luka. Ditemukannya diksi yang membangun metafor, yang mana kata nanah bukanlah berarti benaran nanah, melainkan kata tersebut merujuk pada keringat, yang artinya mendapatkan 1 poin. Kemudian, contoh tersebut juga bisa dikategorikan sebagai diksi yang bermakna konotasi, yang mana kata nanah bukanlah berarti benaran nanah, melainkan berarti keringat, maka mendapatkan 1 poin lagi. Tak hanya itu, contoh yang tadi juga ditemukannya diksi yang membentuk rima, yang mana memiliki bunyi akhir a, yang sama dengan tiap barisnya, yakni berpola a, maka mendapatkan 1 poin lagi. Selanjutnya yaitu pada aspek citraan. Nah, pada aspek citraan pada bait kedua ini terdapat pada baris keempat, yakni citraan perabaan atau gerak, yaitu pada baris sambil berjalan ke usap juga, yang mana pada kata berjalan yang merupakan citraan gerak, sedangkan kata usap yang merupakan citraan perabaan. Nah, itu artinya bait kedua puisi ini mendapatkan 2 poin. Yang terakhir yaitu unsur teknis. Unsur teknis dalam bait kedua ini terdapat 1 gagasan dalam 1 bait, yakni gagasan tentang orang yang tidak akan iba lagi dengan pengemis yang sudah pernah ia kasih uang. Lalu kemudian tiap-tiap lirik dalam bait kedua ini memiliki kesinambungan atau kesatuan ide, yang mana keempat-empat liriknya itu nyambung, sehingga mendapatkan 1 poin lagi. Nah, jadi secara keseluruhan bait kedua puisi yang berjudul Kepada Peminta-minta ini mendapatkan 26 poin. Sehingga total poin yang didapatkan dalam aspek puisi ini adalah 53 poin. Yang mana puisi tersebut unggul dalam aspek diksi, pola lirik, dan unsur teknisnya. Yang mana hal itu dibuktikan dengan ketiga aspek tersebut yang banyak menyumbangkan poin pada penilaian ini. Baiklah, cukup sekian penilaian pada sebuah puisi kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.